Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bermuajahah walaupun lewat video. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup sampai di penghujung bulan Syawal, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulqaidah dan Zulhijjah. Mudah-mudahan spirit Ramadan, semangat Ramadan, beramal solehnya, berbuat baiknya masih melekat di dalam diri kita. Karena sebagian ulama salaf mengatakan minats thawabi al-hasanah, al-hasanatu ba'duha. Bagian daripada balasan kebaikan dan jadi indikator diterimanya kebaikan adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita masih mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan, ketaatan kita di bulan Ramadan sampai di luar Ramadan 11 bulan ke depan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kajian kita pada kali ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang menjaga konsistensi Ramadan kita. Menjaga keistiqomahan amalan-amalan Ramadan kita sampai 11 bulan ke depan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-41 ayat yang ke-30 tentang betapa dahsyatnya apresiasi Allah bagi orang-orang yang istiqomah dalam amal, istiqomah di dalam keimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Al-ayah, sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka konsisten dengan pernyataannya itu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka datang kepada mereka para malaikat. Untuk apa? Untuk menyatakan, meyakinkan, menenangkan ke dalam hati-hati mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau khawatir dengan masa depanmu, wa la tahzanu, jangan kau merasa bersedih dengan masa lalumu, wa alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, ya, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kami berikan engkau kabar gembira dengan surga yang telah
Allah janjikan untuk kalian. Jadi keistiqomahan itu amat sangat luar biasa. Amat sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa Allah amat sangat mencintai amalan seseorang itu istiqomah. Walaupun amalan itu sedikit. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang kontinuitas walaupun dilakukan amat sangat sedikit. Nah, inilah memang istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Nah, oleh karena itu mari kita kaji dalam waktu yang singkat ini bagaimana menjaga konsistensi amalan-amalan Ramadan kita. Sehingga kita menjadi manusia Rabbani, bukan menjadi manusia Ramadhani. Begitu ulama salaf mengatakan, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah kalian manusia Rabbani, jangan sampai kalian menjadi manusia Ramadhani. Maksudnya apa? Hanya taat, hanya patuh, hanya baik di bulan-bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan kita justru abai dan lalai kembali terhadap ketaatan-ketaatan kita. Hadirin pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjaga konsistensi amaliyah Ramadan kita? Bisa istiqomah menjalankan amal-amal Ramadan kita. Yang pertama, agar kita konsisten dengan amal Ramadan kita, poin pertama adalah kita harus menyadari, merubah tentang cara pandang kita tentang sebuah amal. Jadi yang pertama kita memiliki motivasi yang benar tentang amal. Untuk apa kita beramal? Karena apa kita beramal? Jadi motif beramalnya, niat kalau dalam bahasa agamanya beramalnya adalah poin pertama bahwa kita memang butuh amal. Kita memang memerlukan amal. Jadi amal adalah kebutuhan kita. Amal adalah keperluan kita, bukan beban bagi kita. Nah, orang yang seketika beramal merasakan berat, merasakan beban, itu disebabkan karena dia mungkin punya persepsi, punya cara pandang bahwa amal itu seolah-olah beban. Ada sebuah kisah yang menarik. Dialog antara kuda dengan semut. Si kuda itu membawa beban. Begitu tersiksa, begitu tertekan. Padahal beban yang dibawanya tidak lebih besar daripada tubuh kudanya. Dalam kondisi dia begitu tertekan, begitu tersiksa, begitu menderita dengan beban yang dibawanya, di tengah perjalanan dia melihat seekor semut. Yang semut itu melihat begitu riang, dilihatnya begitu ceria. Padahal semut itu pun bawa beban, dan beban semut itu lebih besar daripada tubuhnya. Ya, dia membawa beban sambil nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Padahal beban yang dia bawa lebih besar daripada tubuhnya. Maka pada saat itu si kuda bertanya kepada semut, "Wahai semut, engkau mau beban lebih besar dari tubuhmu. Aku pun membawa beban, tetapi bebanku kayaknya tidak lebih besar daripada tubuhku. Tapi aku lihat engkau begitu menikmati, begitu senang, begitu ceria dengan beban yang kau bawa itu, dengan beban yang kau pikul itu. Tetapi aku begitu tersiksa, begitu stres, menderita dengan beban yang ku bawa ini. Wahai semut, apa rahasiamu? Kok begitu enjoy dan menikmati, padahal bebanmu lebih besar daripada tubuhmu?" Si semut itu mengatakan dengan enteng kepada kuda itu, kata semut, "Wahai kuda, tahukah rahasianya kenapa aku begitu enjoy dan menikmati dengan beban yang kubawa ini, sedangkan engkau begitu menderita dan stres?"
engkau membawa beban, stres, berat, dan merasa tersiksa karena beban yang kau pikul adalah bukan milikmu. Itu milik Tuanmu. Sedangkan aku membawa beban, begitu enjoy, menikmati, ceria. Karena beban yang ku pikul ini adalah milikku, kepunyaanku, dan akan ku nikmati. Nah, kita ini kadang-kadang kenapa ibadah kita terasa berat? Sholat terasa berat, baca Quran terasa berat, sedekah terasa berat, dan melakukan amalan-amalan lainnya terasa berat. Karena mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah bukan milik kita, bukan untuk kita. Sehingga kita merasa berat. Padahal kalau kita sadar dan yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan itu, ibadah kita, amal kita, kebaikan kita adalah milik kita dan akan kita nikmati, mungkin kita akan seperti semut yang ceria ketika beribadah, yang ceria ketika beramal, yang menikmati ketika dia beribadah. Nah, ini poin pertama, bahwa beribadah kita itu karena memang kita butuh amal, butuh kebaikan, kita butuh sholat, kita butuh sedekah, kita butuh baca Quran. Sehingga baca Quran, sholat, sedekah, dan amal kita itu adalah milik kita, untuk kita, dan akan kita nikmati. Kalau kita memiliki pemahaman seperti itu tentang sebuah amal, tentang sebuah kebaikan, bahwa kita butuh dan perlu terhadap itu, insya Allah kita bisa istiqomah dan memperjuangkan kebaikan itu, karena dia bagian daripada kebutuhan kita. Nah, jadi ini poin pertama, bahwa cara pandang kita terhadap amal bukan beban kita, dia adalah bukan masalah buat kita, tapi justru dia adalah kebutuhan kita yang akan kita nikmati dan akan kembali kepada kita. Ini poin pertama, agar muncul kebutuhan itu, agar muncul konsistensi kita di dalam beramal. Yang kedua, beramal itu semata-mata bukan semata-mata karena ikut-ikutan, karena situasi, tetapi karena ilmu. Karena ilmu. Nah, kalau di Ramadan kita bisa beramal begitu semangat, begitu tinggi, dan di luar Ramadan kita pun sebetulnya tetap bisa beramal dengan semangat dan tinggi, ya, disebabkan karena ada keilmuan yang kita miliki. Contoh, di Ramadan kenapa kita semangat beramal? Semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan dan meningkatkan ibadah kita. Karena kita yakin, pertama, di Ramadan amal itu dilipat gandakan. Amal itu ditingkatkan berlipat-lipat oleh Allah pahalanya. Di samping memang hambatan-hambatan kita di dalam beramal diminimalisir oleh Allah. Setannya dibelenggu, diikat oleh Allah. Hawa nafsu kita saat itu terkendali dan rohani kita sedang meningkat kualitasnya. Nah, tetapi kita pun yakin dan sadar bahwa amal itu ditingkatkan oleh Allah bukan semata-mata karena waktunya, bukan semata-mata karena tempatnya, tetapi amal itu pun tetap akan ditingkatkan oleh Allah disebabkan karena tingkat kesulitannya. Kita bisa menghatamkan Quran dalam 1 bulan karena kondisinya mendukung. Setan yang menjadi penghambatnya diikat oleh Allah, kondisi rohani kita meningkat dan hawa nafsu terkendali. Dan iming-iming pahala begitu besar. Tapi kita pun saat ini masih bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita disebabkan karena tingkat kesulitan. Kalau kita di Ramadan puasa, wajar karena semua orang berpuasa. Di Ramadan kita baca Quran, memang lingkungan amat sangat kondusif mendukung itu. Tetapi di luar Ramadan ketika kita konsisten dengan amal kita, di saat yang lain pun sudah kepada kebiasaannya, maka saat itu ada nilai-nilai kesulitan yang menyebabkan nilai-nilai amal kita menjadi lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah fikih mengatakan al-ujratu biqadril masyaqqah, bahwa ujroh itu, pahala itu amat sangat bergantung tingkat kesulitannya.
Jadi semakin sulit kita beramal, maka semakin besar juga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bertakwa, Allah katakan dalam Quran, salah satu cirinya dia bukan hanya beramal, bersedekah dalam kondisi lapang, dia pun tetap bersedekah walaupun dalam kondisi sulit. Masya Allah, luar biasa. Jadi oleh karena itu maka kalau kita menyadari beramal di luar Ramadan sulit, menjaga jamaah sulit, membaca Quran sulit, berpuasa sulit, karena di saat yang lain tidak berpuasa, maka di situ ada tersimpan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kedua, lakukan amal itu berdasarkan keilmuan. Termasuk ilmu memahami tentang keutamaan-keutamaan di dalam beramal. Keutamaan-keutamaan di dalam istiqomah. Keutamaan-keutamaan di dalam kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus sehingga Allah mengapresiasi terhadap keistiqomahan kita. Ini poin yang kedua, menjaga konsistensi amalan-amalan Ramadan kita. Jadi satu adalah motivasi beramal kita, bahwa kita memang membutuhkan amal, kita memerlukan amal, memerlukan ibadah, sehingga ibadah bukan beban bagi kita, tapi dia justru sarana bagaimana Allah meringankan beban kita. Yang kedua adalah beramal berdasarkan keilmuan. Beramal berdasarkan pemahaman kita terhadap amal itu. Dan yang ketiga, agar bisa menjaga konsistensi amal itu, maka kita harus senantiasa menciptakan atau mencari komunitas yang mendukung kita di dalam melakukan sebuah amalan. Mencari dan menciptakan jamaah. Mencari dan menciptakan sebuah komunitas. Karena manusia itu kalau dia sendiri kadang-kadang mengalami kejenuhan, kadang-kadang mengalami futur. Tapi begitu bersama-sama, begitu berjamaah, akan muncul semangat beramalnya. Jadi oleh karena itu maka bagi kita pilihannya cuma dua. Agar kita bisa konsisten. Yang pertama adalah buat komunitas yang saling mendukung agar kita senantiasa bisa beramal. Kalau tidak bisa maka cari komunitas yang senantiasa mendukung terhadap amalan-amalan kita. Karena kejamaahan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan setan itu amat sangat senang ya terhadap orang yang sendirian ya. Jadi serigala itu mau memangsa domba, kambing yang sendirian, tetapi dia akan kesulitan untuk memangsa domba yang bergerombol dan berjamaah. Nah, serigalanya manusia adalah setan, dan setan amat sangat senang kepada orang yang sendirian. Jadi oleh karena itu, jalin kebersamaan, perkuat ukhuwah dan jamaah, bangun komunitas, sehingga kita tetap bisa beramal dengan komunitas kita. Ini barangkali 3 tips yang bisa kita lakukan pasca Ramadan untuk menjaga konsistensi amalan-amalan Ramadan kita. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah manusia-manusia Rabbani, manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang taat kepada Allah, yang senantiasa ibadah kepada Allah, kapan saja di mana saja. Wala takun Ramadaniyan, janganlah menjadi hamba Ramadan. Taatnya, baiknya, soleh dan solehahnya hanya di bulan Ramadan, tapi lepas Ramadan, lepas ketaatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah selalu bimbing kita, dan semoga wabah ini cepat berlalu, dan kita bisa melaksanakan kajian-kajian kita dengan normal kembali seperti sedia kala. Barakallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.